Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi ya teman-teman di rumah Aura. Terima kasih yang sudah berkenan datang di sini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Nah teman-teman, seperti biasanya saya sharing kegiatan ibu rumah tangga. Sama ya kayak teman-teman semua, kalau di rumah tuh tugasnya ngapain, apalagi kalau kita nggak punya ART ya. Nah ini saya mau jemur baju dulu. Jadi saya kalau jemur baju atau nyuci baju itu biasanya 2 kali gilingan gitu teman-teman. Karena kalau nyuci baju kebanyakan nanti mesin cucinya itu cepet rusak, terus gak bersih gitu ya. Dan ini udah selesai, lanjut saya bersihin teras ya teman-teman. Jadi saya kalau bersihin teras itu biasanya kadang-kadang 2 kali gitu. Pagi-pagi habis nganterin Mbak Tita atau habis jemurin baju kayak gini, kemudian nanti kalau saya selesai beberes ruang tamu, kamar gitu, biasanya kan nyapu dari belakang ke depan. Nah terasnya juga disapu lagi gitu teman-teman. Nah teman-teman, nyapu bagian atasnya udah selesai, kemudian saya ganti sapu dulu. Ini lanjut nyapu di bagian bawah, karena kalau di bagian bawah itu kan tentunya pasti lebih kotor ya. Jadi ya udah pakai sapu yang seperti ini aja. Jadi saya naruh sapunya itu tidak digantung ya, akhirnya rusak ya teman-teman, menceng-menceng atau melewat-melewat seperti itu. Kemudian ini lanjut saya mau nyuci sandal ya. Jadi sandal dalam rumah saya tuh sebenarnya udah nggak enak banget dipakai, kayak apa ya, nggak keset gitu. Jadi kepengen dicuci sekalian aja. Sandal-sandal yang di rak sepatu itu saya turun-turunin, saya bersihin juga ya biar nyaman aja gitu teman-teman kalau pakai sandal atau sepatu bersih. Terus ini sapu nilon ya teman-teman, bisa dilepas. Jadi biasanya kalau udah kelihatan kotor ujungnya itu kan suka banyak rambut-rambut ataupun lamat-lamat gitu ya. Jadi saya cuci juga gitu ya. Sebenarnya rada kurang kerjaan, tapi kayaknya kalau semuanya bersih tuh enak ya dipakai teman-teman. Nah ini langsung saya jemurin aja, jemurnya di atas, paling-paling juga sebentar langsung kering karena memang cuacanya tuh sekarang benar-benar panas. Nah ini lanjut saya ngepel ya, jadi saya pakai pel-pelan yang untuk darurat aja. Sebenarnya kalau pakai pel-pelan ini sih menurut saya kurang bersih ya, karena ini harus dilepas bawahnya gitu ya, kainnya dicuci dulu baru bersih. Cuman menurut saya tetap ya, kalau untuk ngepel yang bersih itu ya pel-pelan yang manual seperti biasanya gitu teman-teman, yang bisa diperas ya. Tapi kalau pengen cepet dan buru-buru ya, untuk darurat ya pel-pelan ini benar-benar membantu sih, dan tentunya ringan gitu. Nanti gampang kalau kotor bisa dipel lagi ya sore harinya. Oke, pekerjaan depan udah selesai, lanjut saya mau pergi dulu beli makanan empus ya, karena persediaan di rumah itu tinggal sedikit, takutnya nanti para kucing pada main ke rumah itu nggak ada makanan, kasihan teman-teman. Mau saya biarin tentunya juga nggak tega ya, saya merasakan kalau saya lapar juga kayak gimana rasanya, dan kucing pun juga sebenarnya kan punya nyawa, punya rasa lapar juga. Kalau bukan kita-kita siapa lagi yang mau ngasih ya, dia harus nyari makanan ke sampah-sampah gitu. Toh nggak seberapa gitu ya. Nah teman-teman, jadi ini kota Purbalingga. Buat teman-teman yang ada di luar kota, asli Purbalingga, mari kita jalan-jalan. Jadi ini tuh rumah saya deket banget dengan kantor polisi, rumah sakit, pasar, sekolahan, kecamatan. Rumah sakitnya aja ada 3 yang dekat dari rumah saya teman-teman, dan ini juga deket banget dengan terminal Purbalingga nih teman-teman. Jadi seperti ini ya. Jadi terminal Purbalingga tuh sekarang agak-agak sepi gitu ya teman-teman. Kalau dulu ya, zaman dulu orang belum pada banyak punya motor gitu, rame, banyak angkot gitu teman-teman. Nah seperti ini. Oke, ini udah sampai di toko makanan khusus. Jadi saya belinya yang di dekat alun-alun Purbalingga ya teman-teman.
Saya mau beli untuk makanannya Poni karena Poni masih kecil, tapi dia tuh saya curiga dia tuh udah melahirkan tapi nggak tahu di mana, sudah 1 bulan. Tapi saya juga curiga lagi karena setiap hari Poni itu naik turun di atas plafon gitu ya. Cuman nggak kedengaran suara bayi kucing gitu teman-teman. Karena saya nggak bisa naik ke atas ya. Cuman kalau dia habis turun ya, turun dari atas ke bawah itu seperti habis menyusui gitu loh teman-teman. Kadang-kadang saya suka ini ya, suka ngomong sendiri, nanyain anaknya di mana, bawa ke sini gitu. Nah teman-teman, selesai beli makanan empus, ini lanjut saya mau cari buah dulu ya, karena di rumah itu benar-benar tidak ada stok buah. Nah saya belinya itu di daerah deket Bancar teman-teman, jadi ini tuh toko buah di Purbalingga yang paling rame. Nah di sini saya beli mangga, terus beli alpukat juga, sama beli buah naga. Jadi belinya tuh nggak terlalu banyak ya, paling mangga 3 atau 4, terus alpukatnya itu juga paling-paling 5 buah gitu ya. Terus buah naganya juga cuma 2 kayak gitu ya. Jadi sedikit-sedikit aja gitu, takutnya nanti busuk ya. Terus saya juga pengen cari anggur hijau karena Mbak Tita tuh suka banget, cuman nggak ada yang digantung nih teman-teman, adanya tuh yang sudah bungkusan seperti ini. Tapi takutnya kalau udah di packing seperti itu tuh saya curiga ya. Di dalamnya itu suka ada yang busuk gitu teman-teman. Cuman karena Mbak Tita suka, ya udah saya beli aja gitu ya. Lanjut setelah selesai beli buah, karena di sebelahnya itu ada toko frozen food, jadi saya mampir dulu untuk beli bakso teman-teman, karena ada merek bakso yang lumayan enak ya. Kalau nggak salah mereknya Mac. Menurut saya sih rasanya enak, kerasa uratnya. Jadi saya tuh jarang banget beli frozen food yang banyak ya. Paling-paling ya sosis sedikit, terus nuggetnya juga sedikit, bakso juga ya nggak banyak gitu ya. Terus di sini saya juga mau cari mie instan nih teman-teman. Katanya kan mie instan Gaga ini lagi trending topik banget ya. Katanya tuh lebih enak dari merek In. Gitu. Saya nggak mau nyebutin merek, nggak enak ya. Nah ini saya mau ambil mie Gaga 100 yang pedes jalapeno gitu ya, mie goreng sama mie kuahnya. Tapi beneran ini asli enak, bener. Jadi mie gorengnya itu rasanya hampir sama sih sama merek yang sebelumnya, Indomie gitu deh saya sebutin ya. Cuman ini versi yang pedesnya dan memang bener enak. Terus kuahnya juga enak banget teman-teman. Oke, ini sudah sampai rumah dan ini sore harinya saya mau masak dulu ya, karena saya kalau masak tuh biasanya pagi-pagi untuk bikin sarapan seadanya aja gitu ya, seadanya bahan, misalkan telur atau bihun, mie, nasi goreng dan lain sebagainya gitu ya, tempe gitu. Nah ini saya masak sayur aja teman-teman, mau bikin capcay ala-ala gitu deh. Jadi ini semua bahannya udah dicuci, kemudian kembang kolnya itu udah dicuci, kemudian dipotong lalu direndam pakai air garam ya. Lalu ini saya potong-potong wortel, potong daun bawang juga. Jadi pengen makan sayur rasanya tuh kayak enak banget ya. Kemudian sawi putihnya juga udah dicuci per lembar ya teman-teman, takutnya nanti ada lintahnya. Kemudian baksonya juga dicuci ya kalau saya. Ini saya potong-potong semua, jadi seperti itu bahannya. Nah untuk bumbunya saya tuh pakai minyak bawang teman-teman. Jadi minyak bawang tuh benar-benar membantu ya. Kemudian saya tumis-tumis ya wortelnya, berikut sama baksonya teman-teman. Saya nggak pakai telur, takutnya nanti kalau nggak habis tuh amis ya kalau udah dingin. Kemudian kalau udah layu masukkan kembang kolnya teman-teman, ditumis-tumis pokoknya sampai agak layu sedikit ya, jangan sampai benar-benar layu. Lalu masukkan air, masukkan lada bubuk, masukkan kaldu bubuk dan saus tiram. Nah saya tuh suka sayur yang rasanya light, jadi rasanya tuh nggak medok banget gitu teman-teman. Lalu tambahkan kecap ikan, minyak wijen, dan masukkan kecap asin. Nah kalau udah masukkan sayuran ya, ini sawi putih teman-teman, ditumis-tumis aja sebentar. Kemudian terakhir masukkan daun bawangnya supaya daun bawangnya tuh tidak terlalu matang, jadi warnanya tetap hijau seperti itu. Lalu tambahkan garam, penyedap, dan kalau saya tambahkan gula sedikit, dan terakhir masukkan larutan tepung maizena supaya kuahnya itu mengental ya teman-teman.
Nah, seperti ini aja masaknya tuh simple, satset, tapi menurut saya ini rasanya tuh bener-bener nikmat dan enak. Udah mateng capcaynya ya teman-teman. Jadi kalau masak capcay itu bener-bener cepet ya, rasanya juga enak, simple pula. Kemudian ini saya mau bikin bakwan jagung nih teman-teman. Jadi tadi jagungnya udah dicuci, kemudian udah disisir. Lalu tambahkan wortel diiris korek api, tambahkan cabai merah, tambahkan daun bawang. Kemudian untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih diiris aja. Saya kalau bikin bakwan jagung itu bumbu bawang merah, bawang putihnya itu diiris nggak diulek ya. Kemudian tambahkan lada bubuk, tambahkan kaldu bubuk juga. Ini saya pakainya Royco ya teman-teman. Royconya terserah mau rasa apa. Kemudian tambahkan tepung-tepungan. Nah di sini saya adanya tepung terigu. Jadi untuk takarannya itu sesuai sama feeling ya. Biasanya saya kalau bikin bakwan itu pakai tepung terigu, pakai tepung maizena juga, lalu pakai tepung tapioka juga. Kalau ada tepung beras, tambahkan tepung beras lebih enak. Karena kalau nggak ada, jadi ya udah seperti ini aja teman-teman. Lalu masukkan air sedikit demi sedikit aja, takutnya nanti keenceran teman-teman. Nah supaya lebih crispy ya di luar, lembut di dalam, tambahkan mentega atau margarin ya teman-teman, seperti ini. Kemudian siap untuk digoreng. Jadi saya gorengnya itu jangan kebanyakan supaya nanti hasilnya tuh cantik teman-teman. Bisa dilihat ya hasil dari bakwan jagungnya itu luarnya crispy ya, tapi begitu dimakan dalamnya itu lembut dan rasanya itu bener-bener enak, gurih, pedes gitu teman-teman. Makanya kalau bikin bakwan bumbu diiris itu menurut saya sih lebih berasa bawangnya gitu ya. Jadi ada bawang gorengnya gitu teman-teman. Alhamdulillah masakan saya udah selesai semua. Seperti ini aja ya teman-teman. Kurang lengkap rasanya kalau makan nggak pakai kerupuk. Jadi menunya hanya bakwan jagung, capcay, sama kerupuk aja. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi ide masakan berikutnya ya. Walaupun masakannya hanya simple, sederhana, tapi enak banget. Oke teman-teman, sekian dulu video sekali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.